Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithut tasi', hadis yang ke-9 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin qala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah yang aslinya bernama Abdurrahman bin Sakhr, putranya Pak Sakhr. Qala, beliau berkata atau beliau meriwayatkan. Jadi Abu Hurairah menceritakan pada suatu hari apa yang dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar. Apa yang beliau dengar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ma nahaitukum, apa-apa yang aku telah larang kalian, anhu, dari larangan, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian larangan tersebut. Jadi apa yang telah Rasulullah larang hendaknya dijauhi, jangan dilakukan. Ini perintah pertama dari beliau. Kemudian beliau bersabda, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Ya. Wa ma amartukum, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, bihi, dengan perintah, faf'alu, maka lakukanlah oleh kalian, minhu, dari perintah itu, mastata'tum, semampu kalian. Jadi apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah perintah itu semampu kalian. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan redaksi ya. Perbedaan redaksi antara perintah larangan dan perintah melakukan sesuatu. Antara pernyataan Nabi tentang larangan-larangan beliau dan pernyataan beliau tentang perintah-perintah beliau. Kalau di dalam larangan ini pernyataannya tidak ada catatan. Pokoknya manahaitukum manhu, apa-apa yang aku larang ya, terhadap kalian, fajtanibuhu, maka ya jauhilah. Ya, tidak ada negosiasi, tidak ada catatan sama sekali. Pokoknya apa yang beliau larang ya jangan dilakukan itu. Tetapi kalau perintah, beliau mengatakan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, ya lakukanlah semampu kalian gitu. Contohnya, misalnya kita diperintahkan untuk sholat, ya kan? Sholat wajib dalam keadaan berdiri. Jadi sholat itu harus berdiri, ya, sholat wajib. Tetapi ketika ada orang tidak mampu berdiri, mampunya duduk, maka dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Ya. Jika dia tidak bisa duduk, sholat dalam keadaan duduk, dia bisa sholat dalam keadaan berbaring, dan seterusnya. Selama dia masih bisa berpikir, masih bisa menggunakan hatinya, maka dia wajib melaksanakan sholat. Termasuk misalnya perintah untuk mengeluarkan sedekah, ya, sedekah atau zakat dulu, perintah untuk zakat. Perintah zakat itu ya hanya untuk orang-orang yang telah mencapai nisab hartanya, ya, mencapai kadar tertentu. Nah, jika orang itu belum mencapai nisab, ya belum wajib.
Nah, ketika dia mencapai nisab harta tertentu, ya yang dia keluarkan pun prosentasenya, proporsinya sama. Misalnya emas 2,5%. Maka semakin banyak emas yang dia miliki, semakin banyak yang dia keluarkan. Atau misalnya lagi perintah untuk mengaji Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Ya. Nah, kalau orang sudah bacaan bagus, ya dia membaca Al-Quran dengan bacaannya bagus itu. Tetapi jika bacaannya belum bagus, ya jangan tidak membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran semampunya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi sekali lagi, kalau soal perintah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan perintah semampunya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan diri kita. Tapi kalau soal larangan, ya beliau memerintahkan bahwa kita harus menjauhi larangan itu. Ya, tidak ada kata-kata semampu kita, pokoknya larangan ya jangan dilakukan sama sekali, jangan coba-coba. Misalnya beliau melarang untuk minum minuman keras, ya jangan coba-coba, jangan dikit-dikit. Kalau dikit tidak apa-apa, tidak bisa begitu. Nah, kita misalnya Rasulullah melarang kita untuk mencuri, ya apapun bentuk pencuriannya dilarang. Pengambilan barang orang lain tanpa hak dilarang. Tidak ada istilahnya semampu kita. Berbeda dengan perintah yang redaksinya berbunyi laksanakan perintah semampu kamu, ya, semampu kalian. Maksudnya kita diperintahkan seoptimal mungkin melaksanakan perintah. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sesuai dengan yang ideal, ya jangan tidak melakukan. Pokoknya laksanakan sesuai dengan yang kita bisa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan beliau bercerita tentang kisah orang-orang terdahulu, ya, terkait dengan perintah dan larangan dari nabi-nabi ini. Fa innama, maka sesungguhnya ahlakal ladzina, telah binasa orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. Jadi umat-umat nabi sebelum Nabi Muhammad itu binasa atau rusak atau hancur karena dua sebab. Yang pertama, kathratu masailihim, mereka itu banyak bertanya. Ya, kalau ada perintah, mereka terlalu banyak bertanya, tidak fokus pada pekerjaan, tapi terus bertanya terhadap sesuatu yang sudah jelas. Ya, makanya kita sebagai Nabi Muhammad sebaiknya kalau sesuatu itu sudah cukup jelas, jangan terlalu banyak bertanya. Laksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya kita diminta oleh orang tua, misalnya, Mbak, Mas, belikan bapak atau belikan ibu roti misalnya. Itu kalau kita mendengar perintah belikan ibu roti atau belikan bapak roti, tidak ada catatan atau syarat apapun, ya kita bisa beli roti apa saja, ya kan? Dan bisa beli roti di mana saja, merek apa saja bisa kita lakukan. Karena perintahnya belilah roti, sudah cukup. Tetapi kalau kita bertanya, rotinya roti apa, Bu? Misalnya, oh roti sisir, nak. Yang besar atau yang kecil, Bu? Oh yang besar, nak. Yang besar, nak. Mereknya apa, Bu? Mereknya misalnya Ramayana, nak. Belinya di mana, Bu? Oh belinya di toko Pak Abbas misalnya. Lewatnya jalan mana, Bu? Nah, terlalu banyak pertanyaan sehingga kita malah tidak melaksanakan perintah. Ingat cerita Bani Israel di surat Al-Baqarah yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mencari sapi betina. Itu karena mereka terlalu banyak bertanya, hampir-hampir mereka itu tidak mendapatkan sapi betina yang diminta. Padahal jika mereka segera melaksanakan untuk membeli sapi betina, mereka bisa membeli sapi betina apa saja. Nah ini pelajaran bagi kita sekalian, jika ada perintah atau ada soal, ya sudah, kita fokus pada perintah itu. Jangan terlalu banyak bertanya, yang kira-kira pertanyaannya itu justru mempersulit kita. Nah, sekali lagi, jangan kita bertanya yang jawabannya itu akan mempersulit kita. Kemudian juga yang kedua, selain dari mereka banyak bertanya,
kata Rasulullah SAW, wakhtilafum ala anbiyaim, dan juga karena pembangkangan mereka atau penentangan mereka ala anbiyaim terhadap nabi-nabi mereka. Jadi gagasannya para nabi, kemudian misinya para nabi, ya, ide-idenya para nabi, perintah-perintahnya para nabi itu banyak ditolak oleh orang-orang terdahulu, ya, mereka membangkang, menentang, menolak, sehingga itu menyebabkan mereka jatuh pada lubang kebinasaan atau lubang kehancuran. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, jika ada larangan, ya, dari Rasulullah SAW, ya, maka kita harus menjauhinya, jangan dekat-dekat terhadap larangan tersebut. Tapi jika ada perintah, kita bisa melaksanakan perintah itu semampu kita, seoptimal mungkin. Jangan juga separuh-separuh, misalnya kita mampunya 10 tapi kita melaksanakannya hanya 5 karena malas atau karena eman-eman, atau karena alasan-alasan lain yang sifatnya bukan karena dia ingin melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Jadi intinya maksud dari mastata'tum atau laksanakan perintah semampu kalian itu artinya kita diminta untuk melaksanakan perintah seoptimal mungkin semampu kita. Yang kedua pelajarannya, sebagai umat Rasulullah SAW, ya, laksanakan saja semua perintah, tinggalkan semua larangan, jangan terlalu banyak bertanya. Selama itu sudah jelas, laksanakan. Jangan banyak ditentang, jangan banyak mempersoalkan, karena apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW itu merupakan sesuatu yang sifatnya ilahiyah, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini tidak berarti bahwa kita tidak menggunakan nalar, ya. Akal, nalar tetap kita gunakan, tetapi dasar dari penggunaan nalar dan akal itu adalah kepatuhan kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.